Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam Ilmiah Ahlussunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Abu Abdurrahman Afifi Oper Jaksel BA. Masih membawakan kitab Al-Mulakhas Fiqih. Pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema menghadap kiblat dan hukum melafazkan niat. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid setiap hari Rabu pada maghrib sampai dengan selesai di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326 Talang Semut Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykurah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, yaitu menghadap kiblat. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas, terkhusus di dalam kitab ini ada satu hal yang dibahas berkenaan menghadap kiblat. Insyaallah sedikit, tidak terlalu banyak, makanya kita gabungkan. Dan dua tema kita ini yaitu mengakhiri syarat-syarat sah salat, yaitu yang keempat istiqbalul kiblah, yang kelima niat. Taib. Semoga dengan kajian kita pada malam hari ini tidak ada lagi kerancuan di antara syarat sah salat yang kelima, itu masalah niat, masalah pelafazan. Insyaallah akan kita bahas pada malam hari ini biidznillah secara rinci dan tuntas menurut perkataan para ulama dan kesalahan-kesalahan mazhab Asy-Syafi'iyah. Bukan Imam Syafi'iyah yang salah, tetapi yang keliru memahami perkataan Imam Syafi'i, yaitu ulama yang mengikutinya. Nanti kita sampaikan. Allahumma sayyiban nafi'an. Taib. Adapun masalah menghadap kiblat, insyaallah tidak terlalu banyak masalah, tapi ada hal-hal yang berkenaan menghadap kiblat. Di antaranya akan kita bahas bagaimana hukum membuang hajah menghadap kiblat. Apa hukumnya? Apakah dibolehkan atau makruh? Bahkan ada yang mengatakan haram, tapi ada yang mengatakan dirinci terlebih dahulu. Dan ini pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Syafi'iyah, dan di antaranya pendapat yang bagus. Buang hajah kalau di luar, maka ini yang dikatakan dilarang, tidak dibolehkan. Adapun kalau di dalam ruangan, sudah di dalam rumah, walaupun posisi menghadap kiblat, maka ini tidak ada masalah. Sama halnya apakah membaca Al-Quran harus menghadap kiblat, dan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Sebelumnya kemarin ada pertanyaan yang Anda belum sempat jawab dan Anda ragu, masalah perempuan. Apakah keputihan itu termasuk pembatal wudu? Ada yang bisa jawab? Apakah keputihan termasuk membatalkan wudu?
Ada yang mengatakan tidak, tapi pendapat yang kuat dia membatalkan wudu karena keluar dari dua sabilen, depan dan belakang diantaranya. Pertanyaan selanjutnya, apakah keputihan ini termasuk najis atau tidak? Kita mengulangi pelajaran kemarin. Keputihan akhwat, apakah itu termasuk najis atau tidak? Ini ada rinciannya. Ada yang bisa jawab? Yang pertama, jika keputihan itu keluar dari saluran kencing, maka dia termasuk najis. Dan jika keputihan itu keluar dari saluran reproduksi, jalur lain, maka dia tidak termasuk najis. Dan pendapat yang kuat yaitu keputihan bukan najis dan dia membatalkan wudu. Dan tentunya sebagai kehati-hatian kita, jika keluar keputihan maka berwudu. Ada lagi masalah lain, karena di antara perempuan akhwat ada yang sering keluar terus menerus. Bagaimana kalau dia keluar, seandainya sering keluar terus dalam salat, ketika salat dia keluar, atau di akhir salat, atau dia keluar itu setiap waktu salat dia keluar, maka diperhatikan seandainya setiap pas azan dia keluar terus sampai mungkin 1 jam atau 1,5 jam, 1,5 jam, maka dan masih ada waktu salatnya masih ada, maka dia menunda salatnya terlebih dahulu biar keluar keputihannya. Setelah selesai baru dia salat. Atau dia salat jika keluarnya tidak terlalu banyak, maka insyaallah salatnya sah. Jadi kita lanjutkan pembahasan istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Dan kita akan membahas bahwasanya kiblat kaum muslimin yang pertama kali yaitu di mana? Di Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Yang kedua yaitu di Ka'bah. Sebelum kita bahas, ana ingin bertanya terlebih dahulu. Salat yang pertama kali ketika menghadap kiblat itu salat apa? Ketika sudah turun ayat surat Al-Baqarah ayat 144, lalu diperintahkan untuk pindah kiblat. Lalu salat yang pertama menghadap kiblat itu salat apa? Salat 5 waktu dia. Di antara salat 5 waktu salat apa? Ada yang tahu? Salat subuh? Tidak, bukan salat subuh. Salat asar bukan. Antum sebut 3 loh, benar tuh lah akhirnya. Salat zuhur. Jadi salat zuhur. Nah, adapun salat subuh itu seandainya salat zuhur sudah pindah kiblat. Nah, nanti ketika subuh baru ada sahabat yang ngasih tahu bahwasanya sudah turun wahyu, kiblat kita sudah berpindah. Maka di saat sholat mereka putar arah, membalik. Masya Allah. Dan ini nanti ada di antara hikmah juga bagaimana pekanya para sahabat, sigap gitu. Ketika ada perintah langsung, tidak banyak tanya, pindah kiblat dan sholat laju. Mungkin kalau gitu, ngapu sudah sholat baik, sudah zikir baik baca mano dan lain sebagainya, atau sholat setelahnya. Tapi para sahabat, masya Allah, tabarakallah, sigap gitu. Makanya mereka generasi terbaik, tidak banyak tanya. Asyartu ar-rabi istiqbalul kiblati. Syarat yang keempat, itu syarat dari syarat sah salat yang keempat, menghadap kiblat. Wa min syurutis salat istiqbalul kiblah, dan di antara syarat-syarat sahnya salat yaitu menghadap kiblat. Wa hiya al-ka'batu al-musyarrafah, yaitu menghadap Ka'bah yang mulia. Sumiyat kiblatan liiqbalin nas 'alaiha. Kenapa dikatakan kiblat? Karena manusia menghadap ke arahnya. Wa li'annal musalliya yuqabiluha, karena orang yang salat menghadapnya, menghadap ke arah kiblat. Qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Surat Al-Baqarah ayat 144.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Artinya, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kalian berada. Fawallu wujuhakum syatrah, maka palingkanlah wajahmu atau wajah kalian ke arahnya. Kemudian faman qaruba minal Ka'bah, siapa yang dekat dari Ka'bah, wa kana yaroha, dan dia melihatnya, wajib alaihi istiqbalu nafsil Ka'bah bi jami'i badanihi, maka wajib baginya menghadap nafsul Ka'bah, persis menghadap Ka'bah, bi jami'i badanihi, dengan menghadap semua anggota badannya. Ada pertanyaan, di dalam Ka'bah boleh tidak kita salat di dalamnya? Tidak boleh? Boleh. Kita lanjutkan lebih dahulu. Li'annahu qadirun ala tawajjuhi ila ainiha qata'an. Jadi karena dia orang yang melihat langsung, karena dia itu mampu menghadapnya dengan secara pasti, secara langsung, maka dia harus menghadapkan semua anggota badannya. Falam yajuz lahu al-udulu anha, maka tidak boleh dia mengubah arahnya karena dia sudah melihatnya langsung. Tidak boleh berpaling darinya. Wa man kana qariban minha lakin la yaraha liwujudi ha'il bainahu wa bainaha. Adapun orang yang dekat dari Ka'bah, akan tetapi dia tidak dapat melihatnya disebabkan ada penghalang di antaranya dan Ka'bah, ijtihada fi isabatiha, maka dia berijtihad dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar mungkin, sepas mungkin arah kiblat, berijtihad. Wa tawajjuhi ilaiha ma amkanahu, dan dia menghadap Ka'bah jika memungkinkan, maksudnya mengarahkannya. Wa man kana ba'idan anil Ka'bah, dan bagaimana orang yang jauh dari Ka'bah, fi ayyi jihati min jihatil ardi, dia itu dari arah-arah muka bumi, fa innahu yastaqbilu fi salati al-jihata, maka dia menghadap kiblat di dalam salatnya ke arah allati fiha al-Ka'bah, yang arah itu menuju ke Ka'bah. Wala yaduru at-tayamun wala tayasur al-yasiran. Di sini disebutkan, di sini maka tidak memudaratkannya dia arah kiblatnya agak ke kananan sedikit atau ke kirian sedikit, dan itu ringan, tidak terlalu banyak. Li hadis, ada hadisnya, ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun, di antara masyrik wal maghrib, timur, di antara timur dan barat adalah Ka'bah. Jadi antara timur dan barat itu juga Ka'bah. Jadi kalau dia melenceng sedikit, maka ini tidak mengapa. Hadis sahahahu at-Tirmizi. Hadisnya dibenarkan, disahihkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah. Wa ruwiya an ghairi wahidin minas sahaba wa hadza binisbati li ahli Madinah, dan ini bagi penduduk Madinah. Wa ma wafaqa qiblataha mimma samataha, dan orang yang sesuai kiblatnya dengan searahnya, yang searah. Walisairil buldan mithlu dzalik, dan begitu juga seluruh negara yang lainnya seperti itu juga. Walladzi fil masyriq, dan yang di timur, matalan takunu qiblatuhu bainal janubi wasyimal, orang yang berada di timur maka kiblatnya antara selatan
antara selatan dan utara. Walladzi fil maghrib kadzalik, dan begitu juga orang yang berada di maghrib, di arah barat. Kemudian fala tasihhu salatu bidun istiqbalil qiblah. Tidak sah salat seseorang tanpa menghadap kiblat, sebagaimana yang kita ketahui karena dia termasuk syarat sah salat. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Tadi surat Al-Baqarah ayat 144. Di mana saja kalian berada, palingkanlah wajah kalian ke arahnya. Termasuk juga ai atau fi barrin, di daratan, au jawin, baik berada di udara seperti sekarang, seperti di dalam pesawat. Apalagi yang umroh maupun haji, yang perjalanan ke sana atau kemana saja di dalam pesawat, ya, perjalanan umroh diantaranya 9 jam kurang lebih. Berarti kita harus sholat di dalam pesawat. Dan masya Allah di Saudi Airlines, pesawat Saudi Airlines, di sana di belakangnya ada musola. Dan itu tidak kita dapat di penerbangan atau di pesawat yang lain. Baik di daratan maupun di udara, au fi bahrin, baik berada di lautan, au masyrikin au maghribin, atau di timur ataupun di barat. Kecuali illal ajiza an istiqbalil qiblah, kecuali orang yang lemah, orang yang tidak mampu dari menghadap kiblat. Kal marbub, seperti orang yang terikat. Awil maslub, atau orang yang disalib sedang dia mau salat. Li ghairil qiblah, jadi tanpa menghadap kiblat. Idza kana mutsaqan, jika dia tidak mampu, la yaqdiru alaih, tidak mampu atasnya menghadap kiblat, fa innahu yusalli hasaba istita'atihi, maka dia salat sesuai kemampuannya. Walau lam yastaqbalil qiblata, walaupun dia tidak menghadap kiblat, karena dia ada uzur. Di sini dijelaskan li'anna hadza syarata yasqutu anhu, karena syarat yang keempat ini menghadap kiblat bagi orang yang lemah, tidak mampu, seperti terikat, orang yang disalib, maka lepas darinya, terlepas, karena dia termasuk orang yang yasqutu anhu lil ajzi, karena dia termasuk lemah, bi ijma'i ahli ilmi, dengan kesepakatan para ahli ilmi, orang yang berilmu. Wa kana fi hal istidadil harbi, begitu juga pada kondisi peperangan lagi berkecamuk, mungkin mau salat. Wal haribu min sailin, atau dia lari dari ada banjir, au narin, atau ada api, au sab'in, atau ada binatang buas, au aduwin, atau ada musuh, wal marid, atau dia lagi sakit, alladzi la yastati'u istiqbalul qiblah, yang semuanya itu yang tidak mampu menghadap kiblat. Faqulu haula'i yusalluna ala hasabi halihim, dan semua yang kita sebutkan di atas, mereka salat sesuai dengan kondisinya pada waktu itu. Walau ila ghairi qiblah, meskipun dia tidak menghadap kiblat, wa tasihhu salatuhum, dan sah salatnya, li'annahu syartun ujiza anhu fasaqata, karena dia itu adalah syarat yang dia tidak mampu baginya, maka terlepaslah darinya, gugurlah syarat tersebut. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kesanggupanmu. Surat At-Taghabun ayat 16. Tapi ikhwan sekalian dan akhwat, ayat ini jangan dipelintir. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian atau semampu kalian. Antum nanti berhujah, sudahlah salat 5 waktu antum cuma mampu 2 saja, maghrib dan isya, atau maghrib dan subuh, yang lain antum enggak mampu, maka ini pendalilan yang keliru, tidak benar. Tapi kita lanjutkan.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Artinya jika kalian diperintahkan dengan suatu perintah, laksanakanlah semampu kalian. Wa warada fil hadis al muttafaq alaih. Ya, di sini muttafaq alaih, disepakati Imam Bukhari dan Imam Muslim. Annahum inda ishtidadil khawf yusalluna mustaqbalil qiblah wa ghairu mustaqbaliha. Ketika dalam kondisi takut, mereka salat menghadap kiblat dan tidak menghadap kiblat juga. Kemudian wa istadallu 'alal kiblati bi asya' katsiratin minha. Dan mereka berdalilkan, mengambil dalil dari menghadap kiblat banyak sekali, di antaranya al-ikhbar, dari pemberitaan atau informasi. Fa idza akhbarahu bil kiblati mukallafun. Jika diberitakan, diinformasikan tentang kiblat, mukallafun, mereka itu orang yang dibebani, thiqatun, dapat dipercaya, adlun, orangnya jujur atau adil, amila bi khabarihi, dan kita amalkan informasinya, kabarnya, jika memenuhi syarat yang disebutkan. Idza kana al-mukhbiru mutayakkinan lil al-qiblata. Jika orang yang mengabarkan tentang kiblat tersebut dia benar-benar yakin. Wa kadza idza wajada mahariba islamiyah amila biha wa istadalla biha 'ala al-qiblah li'anna dawama tawajjuhi ila jihati tilka al-maharib yadullu 'ala sihhati itijahiha. Kemudian terakhir, wa kadzalika yustadallu 'alal qiblah bin nujum. Juga untuk mengetahui kiblat kita dapat melihat bintang. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka yahtadun, itu mendapat petunjuk. Jadi melalui bintang jadi arah. Dan tentunya dengan ilmu yang mereka miliki. Tapi kita lanjutkan pembahasan kitab, sudah selesai. Sekarang kita ambil tambahan. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pindah kiblat itu pada tahun hijrah yang keberapa? Pada tahun hijrah yang keberapa? Pada tahun, dalam sejarah disebutkan tahun kedua Hijriah, atau 16 bulan atau 17 bulan setelah Hijriah. Tapi pertanyaannya, lalu Rasulullah SAW ketika di Mekah Al-Mukarramah, jadi apakah sudah ada perintah salat ketika di Mekah, dan Rasulullah menghadapnya kemana ketika berada di Mekah Al-Mukarramah? Di Baitul Maqdis. Tapi perhatikan, kalau antum pahami, ternyata Rasulullah Ka'bah terus Madinah. Madinah itu berada di posisi mana? Timur, barat, selatan, utara. Posisi Madinah berada di posisi mana di antara 4 arah tersebut? Barat. Khata, salah. Selatan juga salah. Di arah lawan dari janub, selatan. Lawannya apa? Utara. Makanya Syam. Nah, Syam itu, kota Syam sekarang diantaranya negara apa? Palestina. Nah, berarti Rasulullah sholatnya dari Mekah menghadap Palestina, berarti menghadap ke utara. Dan di sana arah Madinah. Kalau kita perhatikan, jadi selatan, jadi di tengah-tengah ini Ka'bah, terus arah Madinahnya di arah utara. Di arah utara ke sana lagi
yaitu Syam, di antara Palestina, Syria, Urdun. Berapa termasuk sekarang karena berubah. Di antaranya Palestina, Syria, Urdun. Dan makanya kota Madinah itu kota yang strategis untuk perdagangan. Karena perdagangan dari Mekah ke Syam dan harus melewati Madinah Al-Munawwarah. Yang sebelumnya bernama Yasrib. Diubah Rasulullah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Nah, perhatikan, kalau antum perhatikan, kita pelajari, kita teliti di dalam kitab sejarah bahwa Rasulullah itu salat di antara Rasulullah ke Baitul Maqdis itu ada siapa? Ada apa? Bukan ada siapa. Ada Ka'bah. Jadi Rasulullah itu memang menghadapnya ke utara, menghadap Baitul Maqdis. Tapi Rasulullah menghadap Ka'bah dan arahnya ke utara. Jadi meskipun sudah salat di Masjidil Haram, ternyata Rasulullah itu menghadap ke arah Ka'bah. Makanya ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah tidak bisa sekalian. Karena arah, kembali lagi tadi, ternyata arah Syam di sana. Jadi Mekah, Madinah, dan Syam. Jadi Rasulullah harus menghadap ke sana, nggak bisa lagi harus menghadap ke Ka'bah. Kalau di Mekah enak, menghadap ke Baitul Maqdis, bisa sambilan menghadap Ka'bah. Makanya Rasulullah berdoa. Tapi kalau perhatikan, Rasulullah itu melihat ke atas, sering melihat ke atas, pengen minta diubah kiblatnya. Makanya Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika syatrul masjidil haram. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Jadi ini diantaranya doa Rasulullah. Tapi Rasulullah melihat ke atas. Tapi yang pahami Rasulullah tidak ada keinginan dalam hatinya, dan Rasulullah ya tidak melapaskan, tidak mengucapkannya. Yang Anda pahami, dan silakan kita kaji lagi. Rasulullah melihat ke langit, sering melihat langit, ingin meminta, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui keinginan Rasulullah, maka turunlah ayat tersebut. Maka disebutkan salat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghadap Ka'bah adalah salat zuhur di Bani Salamah. Sedangkan salat asar di Masjid Nabawi. Penduduk Kuba merubah kiblat mereka ke arah Ka'bah ketika sedang menunaikan salat subuh. Baik, kemudian ada hal yang menarik di antara kesigapan para sahabat. Jadi di antara orang Bani Israel juga, orang-orang Yahudi, jadi mereka merasa pertamanya senang karena kiblat mereka sama dengan Islam. Dan ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT dan diturunkan wahyu untuk mengubah kiblat, maka mereka nanti menebarkan berbagai macam isu. Sini dijelaskan dengan menghadap Baitul Maqdis, maka Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah 177. Allah SWT berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun." Perhatikan artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu sesuatu kebajikan atau kebaikan, akan tetapi sesungguhnya kebaikan atau kebaktian itu atau kebajikan itu adalah beriman kepada Allah. Nah, di sini Allah SWT ingin membantah orang-orang
Yahudi, bahwasanya intinya bukan masalah kiblatnya, tetapi intinya adalah masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kiblat di mana saja, yang terpenting adalah yang harus kita garis bawahi adalah beriman kepada Allah. Jadi mau mengarah kemana saja kiblatnya, kita beriman kepada Allah. Jadi karena mereka berbangga-banggaan karena kiblat mereka di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis. Ternyata di Ka'bah jauh lebih mulia. Dan mereka bertanya-tanya kenapa ada perubahan gitu, tidak menghadap Baitul Maqdis lagi. Allah memberikan jawaban dari pertanyaan mereka itu, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama manittaba'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim." Jadi mereka pertanyakan kenapa kiblat bisa berubah. Ini Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, artinya dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Nah, ini diantara hikmah perubahan kiblat. Kita bisa mengetahui siapa yang keimanannya benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi beberapa orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Masyarul mukminin ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Di sini hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari tentang perpindahan kiblat dan Ibnu Umar radhiyallahu an yang mengatakan bainan nas yusalluna subha fi masjid Quba idh ja'in faqala anzalallahu 'alal nabi sallallahu alaihi wasallam Qur'anan ayastaqbilal Ka'bah fastaqbiluha fatawajjahu ilal Ka'bah. Artinya ketika jamaah kaum muslimin sedang menunaikan salat subuh di Kuba, tiba-tiba ada seorang sahabat mendatangi mereka lalu mengatakan Allah Azza wa Jalla telah menurunkan sebuah ayat kepada nabinya agar menghadap Ka'bah, maka hendaklah kalian menghadap Ka'bah. Lantas mereka semua berpaling menghadap ke arah Ka'bah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke baca Quran. Apakah baca Quran harus menghadap kiblat? Tidak harus. Afdolnya 6. Jadi boleh menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, antum mau sambil duduk, sambil guling-guling. Jadi boleh menghadap kiblat atau tidak juga tidak mengapa. Selanjutnya tadi buang hajat. Jadi banyak sekali pendapatnya, ada yang mengatakan buang hajat menghadap kiblat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, sampai ada 7 atau 8 pendapat. Tapi kita simpulkan dan Anda lebih cenderung ke pendapat tersebut, silakan antum pilih. Di antaranya ada yang mengatakan kalau di luar tempat terbuka maka diharamkan atau tidak dibolehkan. Adapun di dalam rumah berarti sudah ada batas bangunan, maka tidak mengapa menghadap kiblat atau membelakanginya jika di dalam bangunan. Apa kira cukup? Kalau ada pertanyaan silakan nanti di akhir. Selanjutnya kita pindah ke bab selanjutnya, masalah niat. Ana ingin bagi antum dan antunna, akhi dan ukhti sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang mendengarkan juga, semoga dari pembahasan ini kita tidak mempermasalahkan lagi, atau intinya ana ingin kita benar-benar paham. Karena masalah ini ya dari dulu sampai sekarang selalu dipermasalahkan bagi orang-orang yang tidak memahaminya. Bahkan di kalangan yang mengaku dia mazhab Imam Syafi'i,
Padahal ulama Imam Syafi'i sendiri yang keliru di dalam memahaminya. Kita bacakan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, dia mengatakan idza nawa hajjan wa umratan ajza'a, jika seorang berniat haji dan umroh maka sudah sah. Wa illam yatalaffaz, meskipun dia tidak mengucapkannya. Jika dia sudah berniat, jika dia tidak mengucapkannya, itu saja sudah sah. Walaysa kas-shalah, dan beda dengan salat. Walaysa kas-shalah la tasihhu illa binutqi. Beda dengan salat, salat tidak sah kecuali harus diucapkan. Subhanallah bahasanya. Nah, beda dengan salat harus diucapkan. Mereka mengatakan, ini perkataan Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu', ini sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita juga. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan di dalam kitab Al-Majmu', dia mengatakan, qala ashabuna, dari kalangan kami para ulama dari kalangan Imam Syafi'i mengatakan, ghalat hadal qail, mereka keliru di dalam memahami perkataan Imam Syafi'i yang di awal tadi, yang mengatakan salat itu diawali harus dengan binutqi, harus diucapkan, harus dilafazkan. Katanya walaisal murad asy-Syafi'i, bukanlah yang dimaksud Imam Syafi'i bin nutqi fi shalah hadza, yaitu dengan melafazkan dengan salat, yaitu seperti melafazkan niat di salat ini. Bal muraduhu at-takbir, akan tetapi yang dimaksud Imam Syafi'i adalah yang harus diucapkan itu adalah takbir, bukan niatnya. Nah, ini pengakuan dari Imam Nawawi sendiri dari kalangan ulama Syafi'i. Dan Imam Syafi'i perkataannya sudah benar, Imam Nawawi benar, tapi ada ulama mereka yang salah memahaminya dan sampai sekarang. Dan nanti kalau kita pahami juga, tidak ada yang melafazkannya baik dari Al-Quran, hadisnya dari Quran, tidak ada dalilnya dari Quran maupun dari hadis Rasulullah SAW, maupun dari para sahabat, dari tabi'in, dari imam 4 mazhab, enggak ada semua. Bahkan sering disampaikan oleh ustaz-ustaz kita hafizahumullah, bahkan hadis doi pun enggak ada. Hadis doi pun yang doi pun enggak ada, yang maudhu pun juga enggak ada, yang meriwayatkan bahwasanya adanya pelafazan niat. Jadi benar-benar enggak ada. Tentunya karena sudah kita lanjutkan pada salat, kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
istawu wa'tadilu, uruskan saf. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا
وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Taib innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan
Masih waktu 30 menit kurang lebih. Kita baca terlebih dahulu, sisanya baru penjelasan di luar buku. Taib asyartu al-khamisu, syarat yang kelima, an-niyatu, yaitu niat. Wa min syurutis salati an-niyah, dan dari syarat-syarat sah salat diantaranya adalah niat. Wahiyya lughatan, secara bahasa, al-qasdu, menyengaja. Wa syar'an, secara istilah, al-azmu ala fi'lil ibadati taqarruban ilallahi ta'ala. Al-azmu, tekad yang kuat beribadah, melakukan ibadah, tekad yang kuat melakukan ibadah, taqarruban, dalam rangka mendekatkan diri, ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tekad yang kuat melakukan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu niat. Kemudian niat di mana letaknya? Di hati apa di lisan? Nah, yang namanya niat itu berada di hati dan kesepakatan para ulama. Niat diletaknya di hati, dan kalau diucapkan itu namanya talaffuz, pengucapan, melafazkan. Dan kalau gerakan ketika sholat itu namanya al-harakah, gerakan. Wa mahalluha al-qalbu, dan tempatnya niat itu berada di hati. Nanti kita bahas kapan memulai niat itu kapan? Pas takbir, sebelum takbir, atau ketika kita ngambil air wudu, atau ketika kita dari rumah. Memasang niat itu kapan? Istihdarun niyah, menghadirkan niat itu kapan? Tempatnya di hati. Fala yahtaju ila talaffudhi biha, maka tidak membutuhkan melafazkannya, karena dia saja sudah berada di hati, tempatnya di hati, maka tidak membutuhkan melafazkannya. Perhatikan, bal huwa bid'atun, bahkan dia adalah perkara yang bid'ah, perkara yang baru di dalam agama. Ana ulangin karena ini masalah bid'ah. Perhatikan, jangan kita terlalu bahasa yang nggak paham masalah bid'ah. Jadi tidak semuanya yang bid'ah itu langsung sesat dan sesat masuk neraka. Ini ancaman hadisnya. Sering disampaikan. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Maka sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afwan, ngomongnya agak tak jelas, sariawan. Besak sariawan duo. Jadi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru, muhdats. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang baru di dalam agama, perhatikan, setiap perkara baru di dalam agama maka itu bid'ah, mengada-ngada. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara baru di dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap hal yang baru di dalam agama itu adalah dolalah, sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu di dalam api neraka. Ini tidak menunjukkan pelakunya positif masuk neraka, tapi ini adalah ancaman. Tapi kalau semasa hidupnya dia selalu senantiasa mengerjakan ini, bisa jadi dia akan masuk neraka. Tapi siapa tahu dia di akhir atau di pertengahan hidupnya, di akhirnya dia bertobat, dia meninggalkan perkara bid'ah, maka tentunya dia insya Allah selamat dari ancaman tersebut. Jadi intinya hadis ini, setiap yang perkara baru itu dalam agama, yaitu dia mengada-ngada bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan sesat itu di api neraka, ini ancaman. Kita jangan terlalu gulu juga setiap orang pelaku bid'ah, wah ini di dalam neraka nih. Enggak, jadi itu ancaman. Jadi bal huwa bid'atun. Jadi bagaimana kita menyikapinya terhadap orang-orang yang melakukan seperti ini? Nanti dibahas secara dari Syekh Hafidahullah. Orang yang mengulang-ulangi takbirnya, mengeraskan niatnya hingga kita terganggu, mengatakan bahkan hukumnya haram sampai mengganggu orang tetangganya, menyebutkan sholat ini, sholat itu,
rakaatnya kada wa kada, tanpa disebutkan kita tetangga juga sholat kita sama, dan Allah juga Maha mengetahui. Lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu. Rasulullah tidak pernah mengerjakannya sallallahu alaihi wasallam wala ashabuhu, dan sahabatnya, ribuan para sahabat, tidak ada satupun yang mengerjakannya. Makanya sebaik-baik petunjuk, walaupun nanti ya kesimpulannya kita juga harus toleransi, dalam artian karena yang berpendapat juga ya diantaranya ulama Imam Syafi'i, bukan, perhatikan, harus di garis bawahi, bukan pendapat Imam Syafi'inya, tapi ulama Imam Syafi'inya yang berpendapat yang keliru. Nah, tapi paling enggak dia mungkin berijtihad dan ijtihadnya salah, dan orang yang melakukan tersebut ya kita maklumi dia mungkin belum mendapatkan hidayah, belum mendapatkan petunjuk, dan sikap kita dakwahi, kita sampaikan semampu kita dengan sampaikan dengan perkataan yang baik, lemah lembut. Jika dia menerima, alhamdulillah. Jika tidak, hidayah karena di tangan Allah, bukan di tangan kita, bukan di tangan ustadz, dan bukan di tangan para ulama. Jadi tinggal disampaikan. Dan antum bersyukurlah yang sudah mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak antum sudah tidak mengganggu tetangga antum lagi ketika salat. Sholli salatul isya'i arba'a rakatan dan lain sebagainya, ada dan lain sebagainya disebutkan. Padahal itu tidak harus dilakukan. Intinya saya mengatakan hafidhahullah, ini adalah perkara bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tentunya tidak ada petunjuk selain petunjuk Rasulullah yang petunjuk yang terbaik. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fayanwi biqalbihi as-salata allati yuriduha. Maka dia meniatkan di hatinya salat tersebut yang dia inginkan, kadzuhri wal asri, seperti salat zuhur dan asar, li hadisi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tersebut tergantung pada niatnya. Wa kullu limri'in ma nawa. Kemudian wa yanwi ma'a takbiratul ihram. Dan di sini dikatakan saya, dan dia berniat disertai takbiratul ihram. Jadi ketika berniat, misalnya kita mau sholat isya, terus langsung takbiratul ihram. Takbir maksudnya takbir pengharaman. Takbir pengharaman. Jadi setelah kita takbir, hal-hal yang di luar sholat itu seperti banyak bergerak, berbicara, dan lain sebagainya, maka itu semuanya haram karena kita sudah memasuki sholat. Jadi makanya dikatakan takbiratul ihram. Jadi ketika sudah takbir, maka semua di luar sholat itu haram. Ketika sudah salam, maka hal-hal yang diharamkan tadi menjadi halal lagi. Litakuna niyatu muqarinatan lil ibadah. Jadi menjadikan niat itu sebagai yang membedakan antara ibadah. Nanti niat itu, fungsi niat itu apa? Ada dua fungsi niat. Di antaranya membedakan dari ibadah ya yang A ke ibadah yang lainnya. Jadi membedakan antara ibadah yang ini dan ibadah yang itu dan lain sebagainya, yang A dan B, membedakan, itu fungsinya ibadah. Yang kedua, fungsi ibadah tujuannya untuk siapa? Jika tujuannya untuk Allah, maka dia ikhlas karena Allah. Jika tujuan selain Allah, maka ini dikatakan kesyirikan, atau orang yang melakukan riya di dalam ibadah salat atau selain ibadah salat. Jika tujuannya selain Allah, maka salatnya tidak benar. Makanya kenali ini termasuk intinya dari bab niat, dua fungsi niat. Yang pertama membedakan dari amalan ibadah itu dengan ibadah yang lainnya, dari ibadah yang dikerjakan dengan ibadah yang lain. Fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua yaitu membedakan tujuan orang itu beribadah, apapun amalannya. Tujuan yang pertama karena Allah, ya berarti dia harus ikhlas dan dia selamat. Kalau selain Allah berarti dia melakukan kesyirikan atau riya, maka itu tidak dibenarkan. Wa in taqaddamat bi zamanin yasirin fil waqti fala ba's.
Syekh Shalih Fauzan hafizallah pernah ditanya, bagaimana kalau orang menghadirkan niat itu ketika wudu? Seandainya dia mau sholat nanti subuh, ketika wudu dia sudah membersihkan hadasnya dan berniat untuk sholat subuh seandainya di subuh nanti. Apakah itu dibolehkan? Nah, boleh hukumnya. Baik. Kemudian wa yushtaratu ayastamira niyatu fi jami'is shalah. Dan disyaratkan untuk berkesinambungan niat di setiap salat. Fa in qata'aha fi asna as-shalah, apabila dia memutuskan niatnya di pertengahan salat, batalat shalah, maka tidak sah salatnya, batal salatnya. Jadi salat itu harus berkesinambungan, terus menerus, konsisten dari awal sampai selesai salat. Pertengahan kalau niatnya terputus maka batal salatnya. Kalau mengubah niat boleh nggak mengubah niat? Nah, seandainya dari salat muayyan ke muayyan atau dari salat, contoh seseorang belum salat zuhur, perhatikan. Dia belum salat zuhur, ketika waktu asar dia salat asar. Pas sudah di rakaat kedua dia ingat bahwasanya dia belum salat zuhur. Maka tidak boleh dia mengerjakan salat asar. Harus salat zuhur terlebih dahulu. Bagaimana kalau dia mengubah niatnya? Dia niatnya langsung ke salat zuhur, boleh atau tidak? Mengubah niat di pertengahan salat? Jawabannya tidak boleh. Ada istilahnya, yang salat tertentu ke salat tertentu, dari muayyan ke muayyan enggak boleh. Yang dibolehkan yaitu dari salat yang tertentu ke mutlak. Mutlak itu salat yang umum, sunnah wudu di antaranya. Seandainya ada orang yang terbiasa salat sunnah rawatibnya qabliyah ba'diyah, yaitu terbiasa di rumah. Terbiasa salat di rumah. Tetapi ternyata sudah salat di masjid, ternyata seandainya salat isya. Sudah salat isya, dia ini langsung ba'diyah tadi. Pas pulang dia salat lagi. Ternyata baru ingat pas pertengahan salat, iya, bukannya ana tadi sudah salat ba'diyah isya. Lalu dia mau salat ba'diyah isya lagi. Di pertengahan salat dia ubah, sudah berarti salat sunnah mutlak saja, 2 rakaat. Boleh enggak? Nah, ini dibolehkan. Karena dari yang muayyan ke mutlak. Sebaliknya dari mutlak ke muayyan tidak dibolehkan. Jadi ada 3 kurang lebih, itu mengubah niat di pertengahan. Jadi intinya yang dibolehkan dari mutlak ke muayyan. Muayyan ke mutlak, afwan, dari yang tertentu ke umum. Kemudian wa yajuzu liman ahrama fi salati faridatin, dan dibolehkan bagi orang yang ahrama di sini maknanya berniat. Dan dibolehkan orang yang berniat salat wajib wa huwa ma'mum, dan dia adalah makmum, au munfaridun atau salat sendirian. Ayaqaliba salatahun nafilah, dia mengubah salatnya menjadi salat sunnah. Idza kana dzalika li ghardin sahihin, jika itu ada tujuan yang dibenarkan maka itu boleh mengubah niatnya. Mithlu ayyuhrima munfaridan, seperti dia meniatkan salat sendirian, fayuridu salata ma'al jamaah, dan dia ingin salat berjamaah, mengubah niat maka boleh. Kemudian bagaimana orang yang salat sunnah? Insyaallah sebagian sudah tahu, mungkin ada yang belum. Orang yang salat sunnah tapi di belakangnya orang menjadikannya imam untuk salat wajib, boleh atau tidak? Boleh. Dan lanjutkan saja. Yang sunnah melanjutkan sunnah, yang belakangnya makmum melanjutkan mau wajib, silakan, mereka mendapatkan pahalanya. Tetapi bagaimana kalau dia salat sunnah 2 rakaat? Mungkin tadi qabliyah ba'diyah isya, dia salat 2 rakaat, ada yang menempuk pundaknya. Akhirnya dia mengubah niat, sudah dijadiin 4 rakaat. Boleh enggak? Enggak boleh. Jadi dia sudah selesaikan saja. Adapun kalau makmumnya kurang, ya silakan dia bisa menambah.
Jadi jangan ubah niatnya dari dia 2 rakaat menjadi 4 rakaat. Kemudian wa'lam, dan ketahuilah anna ba'dan nas qad ahdatsu fin niyati bid'atan wa tasyaddudan. Bahwasanya sebagian manusia mereka telah terjadi pada niat yaitu perkara baru, yaitu bid'ah, mengada-ngada. Wa tasyaddudan ma anzalallahu bihima minas sultan. Wa dzalika bi ayyakul ahaduhum, di antara mereka mengatakan nawaitu an usalliya fardhu kadza, saya berniat salat wajib ini ada kadza, jumlahnya sekian, minar rakaat, dari rakaat-rakaat, adaan lillah, mengadakan karena Allah, khalfa hadal imam, belakang imam. Jadi semuanya ditunjukkan. Ini perkataan Syekh Hafizullah. Padahal tanpa disebutkan Allah Maha mengetahui. Apalagi dikeraskan, dan ini mengganggu tetangganya. Padahal di samping juga sama salatnya, tanpa harus disebutkan. Wa nahu dzalika minal alfaz, dan selainnya dari lafaz-lafaz yang biasa disebutkan. Wa hadza syai'un lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita dapat memahami bahwa ini perkara yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Makanya harus kita hindari, kita jauhi. Adapun sikap kita terhadap mereka yang melakukan hal tersebut, ya antum dakwai semampu antum. Kalau antum tidak mampu, ya sudah. Jangan beribut, karena ini masalah yang sudah masyhur, sudah masalah yang sudah menyebar. Apalagi orang melakukan perkara tersebut sudah mengakar. Tapi insya Allah kita tidak tahu di akhir hidupnya apakah dia nanti dapat hidayah di pertengahan atau di akhir hidupnya. Falam yunqal anhu annahu talaffadha biniyah, maka tidak ada dinukil darinya, dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah melafazkan niat. La sarron, tidak dengan suara yang sir. Perhatikan, di antara ulama masih membolehkan jika itu sir. Di antara yang membolehkan dari pendapat Imam Syafi'iyah, ulamanya Syafi'iyah, jika itu sir. Tapi tidak, Imam Ahmad bin Hanbal juga tidak membolehkan walaupun itu sir, karena ini perkara yang tidak ada sama sekali. Yang mengatakan ada pun cuman yustahab, dianjurkan, dan hukumnya bukan wajib, dianjurkan. Jadi yang benar dia tidak, walaupun sir tidak dibenarkan, wala jahron, apalagi melapasnya dengan jelas, dengan terang-terangan, wala amara bidzalika, dan Rasulullah tidak memerintahkan perkara tersebut. Dalilnya banyak. Orang yang paling dekat kepada Rasulullah SAW siapa? 6 sahabat, istrinya. Bagaimana riwayat dari Aisyah? Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastabtihu shalah bi takbir. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan takbir. Dengan takbir. Tidak disebutkan membaca surat Al-Asr dulu. Membaca surat Al-Asr dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nas atau apalah, inna atoina, atau salawat kan? Salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi afwan ya. Jadi kita berbicara ini sesuai dengan syariat. Dan ini wallah alam apa masalahnya? Terkadang mungkin kalau Anda perhatikan ini akar masalahnya dari dai mereka itu sendiri. Dari pembuka agamanya sendiri di suatu tempat yang mengajarkan seperti itu. Adapun orang yang awam yang tidak mengerti sama sekali akhirnya mengikuti. Dan terbukti di daerah-daerah antum sekalian, daerah Anda sendiri. Jadi kadang kita mengikutinya, setelah kita pelajari, setelah kita kaji nggak ada, kita tinggalkan. Ya karena faktor diantaranya lingkungan dan ya kurangnya mungkin kajian juga, kurangnya dakwah deh di suatu pelosok. Maka yang dijadikan patokan adalah pembuka agamanya. Dan pembuka agamanya belajarnya di mana kita tidak tahu. Manhajnya apa kita juga tidak tahu. Buku yang dipelajarinya apa kita juga tidak tahu. Tetapi orang awam hanya mengikuti kayak taklidul amah, fanatik buta. Sedangkan kita belajar ke agama harus dikaji, harus dipelajari dengan baik
dengan baik dan benar. Itu hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dan hadis itu diriwayatkan dari Imam Muslim. Ada di antaranya dalilnya juga sahabat ada seorang yang dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menyaksikan kejadian tersebut, ada seseorang yang sholatnya buruk sekali. Akhirnya disuruh Rasulullah ulangin. Akhirnya dia mengatakan, wahai Rasulullah, ajari saya sholat yang benar. Bagaimana? Kata Rasulullah, idza qumta ila shalah fa asbaghul wudu. Jika engkau hendak salat maka sempurnakanlah wudu. Tsumma istaqbalil qiblah, kemudian menghadaplah kiblat, fakabbir, dan bertakbirlah. Tsumma iqra bima tayassar ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu, bacalah Al-Qur'an yang mudah bagimu. Dan itu menunjukkan juga tidak ada amalan sebelum takbir. Terus riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu an, iftataha salah atau iftataha as-salah, Rasulullah membuka salat, iftataha fis salah bitakbir wa farafa'a yadayhi. Kurang lebih maknanya isi bunyi hadisnya dari Ibnu Umar, dan hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Imam Bukhari kata, kalau tidak Imam Muslim. Rasulullah SAW memulai salatnya dengan takbir dan kemudian atau lalu mengangkat kedua tangannya. Kesimpulannya, Rasulullah SAW tidak melafazkan niat. Dan perlu kita perhatikan juga, intinya semua ulama sepakat niat itu harus dihadirkan. Niat itu ada, sepakat. Niat itu bahkan syarat sah salat. Niat itu ada. Di mana letak perbedaannya? Di antaranya apakah harus dilafazkan atau tidak. Dan yang benar, pendapat yang kuat adalah tidak harus dilafazkan. Selanjutnya, dan yang menarik, sebelum salat Isya tadi sudah kita sampaikan, tidak ada hadis sahih yang menjelaskan, hadis dhaif yang lemah tidak ada juga, bahkan hadis maudhu yang palsu pun yang berkenaan dengan melafazkan niat di dalam salat juga tidak ada. Jadi subhatnya mereka itu kadang niat itu berubah-ubah katanya, hanya mengokohkan saja. Namun itu juga tidak ada dalilnya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, gurunya Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, al-jahru bin niyati la yajibu wa la yustahabbu bittifaqil muslimin. Menjaharkan, mengencangkan niat tidak wajib dan juga tidak dianjurkan dengan kesepakatan kaum muslimin. Bal bil al-jahir bin niyah mubtadi'un mukhalifun li syariah. Bahkan orang yang melafazkannya, menjaharkannya, mengencangkan suara, dia mengencangkan niatnya, mubtadi', pelaku bid'ah, menyelisih syariat. Idza fa'ala dzalika mu'taqidan annahu minasyar'i, jika seorang melakukannya dan dia meyakini itu bagian dari syariat, fahuwa jahilun dhalun, maka orang tersebut jahil, tidak berilmu atau bodoh, dan dia menyesatkan. Ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi yang melakukannya mereka orang jahil dan menyesatkan. Yastahiqu at-ta'zir wal 'uqubah 'ala dzalik. Mereka itu berhak ditegur atau dimarahi atau dihukum terhadap perbuatan mereka. Idza asarra 'ala dzalik ba'da ta'rifihi. Jika mereka bersikeras melakukan hal tersebut setelah dikasih tahu, wal bayan, dijelaskan kepadanya, wal bayanu lahu. La siyama idza adza man ila janibihi. Lebih-lebih jika dia mengganggu
orang yang berada di sisinya, di sampingnya, bi raf'i sautihi, dengan dia mengangkat suaranya, au karrara dzalik, atau dia mengulang-ulanginya, marratan ba'da marrah, mengulanginya berkali-kali, fa innahu yastahiqu ta'dzir, maka dia itu berhak untuk ditegur atau dimarahi, dinasihati al-baligh, dengan cara yang baik. Ala dzalik, ini bukan perkataan para ustadz, ini ulama besar terkenal masyhur, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian ila an qol wa ba'dul mutaakhirin kharaja wajhan min madhhab Syafi'i. Nah, ini yang kita jelaskan tadi. Dan sebagian ulama yang terakhir, mereka berpendapat mazhabnya Imam Syafi'i biwujubi zalik, mengatakan niat itu diwajibkan, dilafazkan. Wa ghallatahu jamahiru ashabi Syafi'i, dan pengikutnya Imam Syafi'i atau ulamanya Imam Syafi'i, mereka keliru atau salah di dalam memahami perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa kana ghalatuhu anna Syafi'iyya qala anis shalah, dan kekeliruan mereka, perkataan Imam Syafi'i berkenaan salat, la budda minan nutqi fi awwaliha, harus diucapkan pada awalnya, di awal salat. Yang hadis Anda sampaikan tadi, kata Imam Syafi'i rahimahullah, idza nawa hajjan wa umratan ajza, jika seorang berniat haji dan umrah, maka dia itu sudah sah. Wa illam yatalaffaz, walaupun tidak dilafazkan. Terus walaisa kasalah, dan beda dengan salat, la tasihu illa binutqi. Nah, ini perkataan Imam Syafi'i tadi yang mereka salah memahaminya. Dan beda dengan salat tidak sah kecuali harus dilafazkan, harus diucapkan. Ternyata diucapkan di sini maksudnya bukan niatnya, tapi takbirnya maksud Imam Syafi'i. Dan inilah yang benar. Nah, adapun ulamanya memahami bahwasanya yang diucapkan itu niatnya, maka itu letak kekeliruannya. Dan di sini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan di dalam kitab Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Jadi la budda minan nutqi fi awwaliha. Fadhanna hadzal ghalid, maka mereka mengira, orang yang salah memahaminya ini, anahu arada an nutqa bin niyah. Yang diinginkan Imam Syafi'i adalah melafazkan niat. Fa ghallatahu ashabus Syafi'i jami'uhum, maka kekeliruan pengikutnya atau ulamanya Imam Syafi'i semuanya. Di antaranya ada ulama, ya tidak butuh disebutkan, di antara ulama yang keliru. Wa qalu innama arada an nutqa bitakbir la binniyah, bahwasanya yang diinginkan adalah melafazkan takbir, bukan niat. Sedangkan takbiratul ihram itu termasuk apa di dalam salat? Rukun. Nah, sedangkan dia harus diucapkan. Nah, mereka salah memahaminya, dan ini pentingnya kita menuntut ilmu, belajar, memahami perkataan para ulama. Maka bedakan antara Imam Syafi'i dan Imam Asy-Syafi'iyah. Pendapat Syafi'i dan Asy-Syafi'iyah. Kalau Asy-Syafi'i itu Imam Syafi'inya rahimahullah, kalau Asy-Syafi'iyah itu biasa pengikutnya atau ulama yang mengikutinya. Yang salah di sini Asy-Syafi'iyahnya, ulama Imam Syafi'iyahnya, bukan Imam Syafi'inya rahimahullah. Maka ini harus kita pahami. Dan biasanya orang mengaku, oh saya kan mazhab Imam Syafi'i. Naam, emang ada masalah dengan mazhab Syafi'i? Imam Syafi'i nggak salah masalah niat ini. Yang keliru ulamanya dan pengikutnya sampai sekarang. Yang mengatasnamakan Imam Syafi'i, tentunya ini termasuk kesalahan juga, mungkin fitnah mengatasnamakan Imam Syafi'i, ternyata tidak benar. Kemudian wa talaffudzu bi niyyati kama annahu bid'atun, dan melafazkan niat kama annahu bid'ah, bahwasanya dia adalah bid'ah, faqad yadkhulu fir riya aidon, dan terkadang masuk juga perkara riya, orang yang melafazkan niat. Li'anal matlub ikhlasul amal lillah, karena yang diminta beribadah itu ikhlas,
beramal karena Allah Subhanahu wa taala, wa ikhfa'uhu, dan menyembunyikannya. Kenapa dilapaz-lapazkan? Selain tidak ada tuntunannya, illa ma warada dalilun bi idzharihi, kecuali ada dalil, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan harus dijelaskan, harus ditampakkan atau dilafazkan. Nyatanya tidak ada dalil yang kuat. Falladhi yanbaghi lil muslim ayyakuna waqqafan inda hududi syariah. Maka yang semestinya bagi seorang muslim itu untuk berdiam diri atau kita bertahan atau mencukupkan diri terhadap batasan-batasan syariat yang ada. Amilan bis sunan, mengamalkan sunnah-sunnah, tarikan lil bid'ah, dan meninggalkan perkara-perkara baru. Mahmakana nau'uha, apapun macamnya, wa miman kana masdaruha, dari manapun masdarnya. Nanti ada mengatakan, oh ini kan Pak Kiai ana yang mengajarkannya, harus dilafazkan. Lah ini kan Habib ana yang harus melafazkannya. Ini kan Ustadz ana. Kita katakan, kita tidak anti kiai, kita tidak anti ustadz, kita tidak anti habaib. Selama ajaran mereka sesuai dengan Quran dan hadis, ya kita benarkan, silakan ambil ilmunya. Tetapi kalau menyelisih Quran dan hadis, ya tinggalkan. Jangan fanatik buta. Yang benar dari mereka ambil, dan yang buruk tinggalkan. Bukankah dari awal kita katakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala yaqul, dan ini perhatikan. Surah Al-Hujurat ayat 16. Bagus sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul atu'allimunallaha bidinikum." Katakanlah, apakah kalian memberitahukan Allah Subhanahu wa taala tentang agama kalian? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi kenapa lagi harus dilapaskan? Ini bantahnya. Surat Al-Hujurat ayat 16. Jadi seakan-akan kita itu ingin mengajarkan kepada Allah tentang agama kita. Ngapain? Jadi kul atu'allimunallaha bidinikum. Katakanlah, apakah kalian ingin memberitahu Allah SWT tentang agama kalian? Padahal tidak pernah Allah memerintahkan hal tersebut. Jadi apa yang kita lakukan, Allah mengetahuinya. Apalagi sampai berulang-ulang ya. Sudah diartikan sudah di bahasa Arab kan diartikan lagi. Jadi menghadirkan niat, jadi bisa di Syekh Shalih Fauzan hafizahullah pernah mengatakan, jadi kapan menghadirkan niat di dalam salat atau selain salat juga di setiap ibadah. Jadi ketika kita hendak memasuki ibadah itu sendiri, lalu kita memasang niat kita. Fallahu a'lam biniyatil qulubi wa maqasidiha. Maka hanya Allah lah yang mengetahui dengan niat-niat di dalam hati dan tujuannya dan tujuan-tujuannya. Fala hajata ila talaffuz, maka tidak dibutuhkan untuk melafazkannya fi shalah, di dalam salat, wa fi jamil ibadat, dan di setiap ibadah-ibadah, karena Allah mengetahuinya. Wallahu taala alam, hanya Allah yang mengetahui. Wafaqallahul jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillah. Habis pembahasannya, sekarang kita ada pertanyaan, silakan. Waktunya sudah lewat ini, 4 menit. Insyaallah kurang lebih 7 menit kita pertanyaan.
Di sini pertanyaan, pada salat witir di saat awal salat berniat hanya ingin salat witir 1 rakaat, namun di tengah salat berubah menjadi langsung 3 rakaat. Apakah dibolehkan? Boleh atau tidak? 1 rakaat ketika pertengahan berubah menjadi 3 rakaat. Tadi kaidahnya yang pertama muayyan, salat muayyan ke muayyan. Maka tidak boleh salat yang tertentu. Jadi mengubah salat zuhur ke salat asar tidak dibolehkan. Itu yang pertama. Kalau yang mutlak ke muayyan tidak boleh juga. Yang dibolehkan salat mutlak salat muayyan ke mutlak. Terus di sini berarti salatnya muayyan ke muayyan, boleh enggak? Tidak. Nah, alhamdulillah ngerti ya kaidahnya. Berarti yang bertanya tidak boleh ya. Salatnya 1 rakaat jadi digubah menjadi 3. Ya palingan atau langsung batalkan terus ulang niatnya. Jadi salat 3 rakaat. Jadi kita ulangin kaidahnya biar kita paham. Yang pertama salat muayyan ke muayyan. Muayyan itu salat yang tertentu. Ke tertentu baik yang wajib atau yang sunnah. Contohnya seperti tadi orang yang salat zuhur, dia lupa dia salat asar tapi lupa ternyata belum salat zuhur. Di pertengahan dia ingin mengubah. Ini memang agak panjang pembahasannya, ada masalah mengubah niat, ada menggabungkan niat. Nanti kita bahas juga menggabungkan niat. Nah, ini di antara mengubah niat. Kembali tadi salat asar, pertengahan dia lupa salat zuhur, berarti dia harus salat zuhur terlebih dahulu. Dan dia ingin mengubah niatnya langsung salat zuhur. Karena ini muayyan ke muayyan, salat yang tertentu ke tertentu maka tidak dibolehkan. Sebaliknya tadi salat mutlak ke muayyan. Juga salat yang umum, mutlak ke umum. Dan mungkin dia contohnya ke mutlak mungkin dia ingin salat sunnah wudu, dia wudu terus ingin salat sunnah wudu. Ternyata dia lupa mungkin belum salat duha, atau dia belum, ya mungkin kita contoh belum salat duha. Akhirnya di pertengahan dia ingin mengubah niatnya dari sunnah wudu ke salat duha. Boleh tidak? Tidak boleh. Yang ketiga yang boleh. Jadi yang tadi salat muayyan ke salat mutlak. Seperti dia sudah salat sudah mengerjakan salat ba'diyah isya atau ba'diyah apa saja zuhur ketika di masjid, atau dia mengerjakan lagi di rumahnya. Di pertengahan salat dia mengingatnya, dia mengubah niatnya menjadi salat sunnah mutlak. Mutlak itu artinya salat sunnah yang umum. Tidak terikat waktu dan tempat. Jadi itu dibolehkan. Barakallahu fiikum. Lanjutkan. Yang pertama terkait menghadap kiblat, apakah ketika berdoa sebelum tidur harus menghadap kiblat juga atau tidak? Ya nanti disebutkan tadi di antara baca Quran, kalau bisa dibaca menghadap kiblat itu afdal, lebih baik. Mungkin juga berdoa sebelum tidur. Tapi jika tidak bisa juga tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Tanya selanjutnya terkait pada saat takbir, kita tidak boleh melakukan gerakan selain salat. Apakah ketika kita menggarut di bagian tangan, apakah salat kita batal? Jika itu ringan, insya Allah tidak batal. Contohnya apa? Dalilnya, diantaranya kalau ada orang lewat, kita harus menghadangkan tangan. Batal nggak salatnya? Tidak. Contoh ketika orang mengucapkan salam, kita harus memberikan isyarat. Batal nggak salatnya? Tidak. Jadi contoh lagi, diantaranya orang mungkin ada bunyi HP-nya dan dia mematikannya. Apakah batal salatnya? Jika gerakannya ringan tidak membatalkan salatnya. Tapi kalau diangkat, halo katanya, berarti dia berbicara. Kalau dia berbicara kan batal. Nah jadi gerakan di dalam salat, jika itu gerakan yang ringan, tidak banyak, insya Allah tidak membatalkan. Ya, tapi kalau bisa sebelum salat, kalau sudah gatal garut terlebih dahulu.
sebanyak-banyaknya. Tapi kan kita nggak tahu. Hada wallahu alam. Yang selanjutnya saat kita selesai berwudu lebih utama dilap atau dibiarkan saja. Tapi ada riwayat bahwasanya Rasulullah tidak mengelapnya dan itu ana cenderung juga lebih utama tidak usah dilap. Namun jika dilap juga tidak mengapa. Tapi yang anda pahami tidak dilap insyaallah lebih utama. Tapi yang terakhir insyaallah pertanyaan. Apakah boleh melepaskan niat contoh pakai usolli karena terkena was-was? 6. Ragu-ragu. Kalau tidak dilapaskan malah ragu-ragu untuk sholat, bahkan tidak bisa sholat. Apakah sholatnya sah karena terkena was-was? Ini kalau niat dilapaskan. Itu dari awal kita sebutkan bahwasanya niat itu tidak dilapaskan. Adapun was-was itu adalah datangnya dari syaitan. Jadi beristiazah kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kesimpulannya silakan ketika hendak sholat diawali dengan takbir. Biasanya di antara was-was ini ketika dia ingin pasang niat dan dia was-was, tapi ketika imam sudah ruku langsung dia Allahu Akbar, dia ngejar, hilang was-wasnya. Benar nggak? Setan itu. Jadi gangguan. Jadi ketika imam buru-buru, ketika sudah ruku, Allahu Akbar, dia langsung takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngikut imam lagi. Ngapa? Takut ketinggalan. Hilang was-wasnya, hilang. Nah, jadi tidak dibenarkan ya. Dari awal melepaskan niat itu tidak dibenarkan. Bukan hanya sholat, apapun itu amalannya, amal ibadah yang lainnya tidak dibenarkan untuk melepaskan niat. Karena niat itu letaknya di hati. Dan Allah mengetahui. Bahkan ada perkataan, Anda artikan saja bahwasanya niat kita itu sebelum kita, ini perkataan ulama rahimahullah, sebelum kita melakukan ibadah itu sendiri, niat itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang dalam hati kita. Jadi seakan-akan antum atau antuna mengatakan Allah tidak paham apa yang kita kerjakan. Dan ini perkataan yang menarik sekali. Sebelum kita melakukan ibadah itu sendiri, kalau kita sudah niat itu sudah sampai kepada Allah sebelum ibadah itu kita kerjakan. Jadi masya Allah. Tapi hada wallahu a'lam bishawab, karena waktu sudah habis. Subhanallah, sudah lewat 13 menit. Afwan. Semoga bermanfaat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa istiqomah di dalam menuntut ilmu, agar kita bisa mendirikan salat, menjaga salat, istiqomah di dalam salat dan istiqomah dalam ibadah yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita persatuan, di antaranya kita sudah belajar kiblat, karena hakikatnya kiblat kita sama di antara semua kaum muslimin, walaupun ada yang berbeda masalah ibadah yang lainnya. Baik, iktapai Nabi Hadul Qadar, kita tutup membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.